Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Apoteker Chen mengerutkan kening, lalu memandang Chen Ping dan berkata, "Apa maksudmu? Menurutmu apakah aku salah melihatnya?" Wajah apoteker Chen menjadi sangat jelek. "Jangan bicara omong kosong, apoteker Chen tidak sebaik Yao Zun. Tapi dia masih hebat dalam keterampilan medis. Kita semua melihat Tuan Miao terluka oleh burung 5 warna itu. Bagaimana mungkin itu tidak disebabkan oleh keterkejutan?" Si Kong Zhen berkata pada Chen Ping, "Ada apa denganmu? Apakah kamu juga seorang apoteker? Jika kamu bukan apoteker, jangan menyela. Itu seorang apoteker. Dia masih sangat muda dan memiliki banyak kemampuan. Beraninya dia mempertanyakan apoteker Chen." Semua orang sangat tidak puas dengan Chen Ping. "Meskipun Anda menyelamatkan Tuan Miao dan kembali, Anda tidak dapat menghentikan apoteker Chen untuk merawatnya. Tidak bisakah apoteker Chen mengetahui apakah itu disebabkan oleh cedera kejut?" Cai Hongwei juga sangat tidak puas dengan halangan Chen Ping. "Paman Cai, Tuan Chen juga seorang apoteker, dan dia juga seorang apoteker senior, bahkan ahli pengobatan di kota Huanglan bersedia untuk sujud kepada Tuan Chen ketika dia bertemu dengannya." Ji Yun berkata cepat, "Nak, apakah kamu sedang membual? Bagaimana bisa ahli pengobatan kota Huanglan menyerah kepada seorang anak laki-laki?" Kemudian apoteker Chen sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. "Aku mengingatkanmu, tubuh Miao tua ini tidak terluka karena syok. Jika kamu memberinya ramuan ini, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya, bahkan akan membunuhnya." Chen Ping mengabaikan ejekan dan ketidakpercayaan orang lain dan berkata kepada apoteker Chen dengan ekspresi serius, "Nak, jika kamu ingin memamerkan keahlianmu, aku tidak peduli kemana kamu pergi. Tetapi jika kamu mempertanyakan keterampilan medisku, aku tidak akan menyetujuinya. Jika terjadi kesalahan saat Tuan Miao meminum ramuan saya tentu akan bertanggung jawab. Dengan begitu banyak orang yang menonton, saya, Tuan Chen, menepati janji saya." Apoteker Chen berkata dengan marah, "Ada apa denganmu? Itu mempengaruhi pengobatan kakekku. Bisakah kamu membelinya?" Ketika Miao melihat Chen Ping menghalangi pengobatan, dia berteriak pada Chen Ping dengan marah. Chen Ping melihat sikap Miao dan tidak berkata apa-apa lagi. Malah dia mundur 2 langkah, lalu melihat burung-burung di luar pesawat. "Dokter Chen, tolong selamatkan kakekku secepatnya," kata Miao kepada apoteker Chen. Apoteker Chen memasukkan kedua pil itu ke dalam mulut Tuan Miao. Ketika ramuan itu meleleh, Tuan Miao perlahan membuka matanya, dan nafas di tubuhnya perlahan pulih. Kakek, Miao sangat senang melihat Tuan Miao bangun. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga sangat senang dan memuji apoteker Chen satu demi satu. Apoteker Chen tampak bangga dan memandang Chen Ping dengan mengejek. Ji Yun dan Huo Feng sedikit aneh saat melihat Miao Lao bangun. Sekarang Chen Ping berkata, "Tuan Miao tidak hanya tidak dapat disembuhkan setelah meminum obat mujarab, nyawanya juga akan dalam bahaya. Tetapi sekarang Tuan Miao bangun dengan baik." "Tuan Chen, Tuan Miao sudah bangun," Ji Yun mengingatkan Chen Ping dengan suara rendah. "Aku tahu." Chen Ping tidak tampak terkejut dan masih mengamati burung-burung di luar. Pada saat ini, Tuan Miao mengangkat tinjunya ke arah apoteker Chen dan berkata, "Apoteker Chen, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Saya tidak akan pernah melupakannya."
Miao Lao sangat sopan. Sebagai seorang apoteker, Anda memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Terlebih lagi, kita harus bergantung pada Miao Lao nanti. Apoteker Chen berkata sambil tersenyum tipis, jelas tuannya yang mengambil risiko untuk menyelamatkan orang tua itu. Tapi sekarang orang lain telah menyelamatkannya. Huo Feng mendengus dingin, sangat tidak puas, jika Chen Ping tidak mengambil risiko dan menyeret Tuan Miao kembali ke pesawat. Tuan Miao mungkin sudah menjadi tumpukan tulang sekarang. Dan perkataan Huo Feng sepertinya didengar oleh Tuan Miao, yang melihat Tuan Miao berjalan mendekat. Adikku, terima kasih telah membantuku di saat kritis ini. Kalau tidak, aku akan dimakan oleh burung 5 warna itu. Tuan Miao berkata kepada Chen Ping dengan wajah bersyukur. Ketika Chen Ping menyelamatkannya, Tuan Miao masih tidak sadarkan diri. Jadi dia tahu bahwa Chen Ping lah yang menyelamatkannya. Miao Miao, sama-sama. Saya hanya mencoba membantu Anda. Chen Ping tersenyum ringan dan kemudian bertanya, Miao Miao, bagaimana kalau Anda merasa bersyukur dengan tubuh Anda saat ini? Saya merasa cukup baik. Tuan Miao tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping. Miao Lao, apakah kamu berkelahi dengan seseorang beberapa waktu lalu dan terluka? Chen Ping bertanya. Tuan Miao tertegun dan menatap Chen Ping dengan keraguan di matanya. Tetapi dia tidak berbicara. Tapi Miao Miao tidak puas dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kakekku bisa terluka? Lagi pula, dia tidak bertengkar dengan siapapun beberapa waktu lalu. Jangan hanya bicara omong kosong. Chen Ping mengabaikan Miao Miao, tapi menatap Miao Miao, seolah menunggu jawaban Miao Miao. Setelah beberapa saat, Tuan Miao akhirnya berkata, bagaimana Anda tahu? Ada energi jahat di tubuhmu. Ini jelas disebabkan oleh luka yang kamu derita oleh iblis saat kamu bertarung dengan mereka dan tertinggal di tubuhmu. Hanya saja kamu selama ini mengandalkan nafas dalam tubuhmu untuk menekan roh jahat ini. Jadi tidak ada yang bisa membedakannya. Nyatanya, aku juga tidak menyadarinya. Tetapi ketika kamu terluka oleh burung 5 warna itu, roh jahat di tubuhmu tidak dapat ditekan dan meledak, sehingga kamu mengalami koma. Jika kamu terluka karena kejutan sederhana, itu tidak akan terlalu serius. Sekarang kamu sudah meminum ramuannya, kamu merasa tidak ada masalah, tapi roh jahat di tubuhmu belum dimusnahkan. Dalam waktu 1 jam, meridian tubuhmu pasti akan runtuh. Dan akan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkan Anda. Chen Ping berkata dengan tenang. Kata-kata Chen Ping langsung membuat semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar bahwa Tuan Miao telah bertarung melawan setan. Apalagi Tuan Miao telah dilukai oleh setan. Anda harus tahu bahwa Tuan Miao selalu tertutup. Tetapi semua orang tahu kekuatannya dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Sekarang Chen Ping benar-benar mengatakan di depan umum bahwa Tuan Miao tidak dapat mengalahkan iblis dan dilukai oleh iblis. Hal ini membuat Tuan Miao sangat malu. Kamu benar-benar anjing sehingga kamu tidak bisa memuntahkan gadingnya. Itu sebabnya meridianmu runtuh. Sulit bagi para dewa untuk menyelamatkanmu. Kakekku baik-baik saja sekarang. Miao Miao sangat marah dan berteriak pada Chen Ping. Cai Hongwei juga tampak tidak senang. Chen Ping, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengutuk Tuan Miao? Itu keterlaluan. Anda harus tahu bahwa di tim mereka, Tuan Miao adalah yang terkuat. Tulang punggung pasangan ini adalah Tuan Miao. Jika mereka menghadapi bahaya,
Mereka harus mengandalkan Tuan Miao untuk menyelamatkan mereka. Tapi sekarang Chen Ping benar-benar mengatakan ini, bukankah ini sama saja dengan merampok tulang punggung tim ini? Adikku, aku akui kamu punya beberapa kemampuan. Kalau tidak, kamu tidak akan berani keluar dari pesawat dan menghadapi kawanan burung. Tapi kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Aku tidak punya luka di tubuhku, dan aku tidak pernah bertarung dengan iblis. Kecil kemungkinannya aku akan diserang oleh iblis. Dia dilukai oleh anggota klannya. Tuan Miao juga terlihat sedikit tidak senang. Bagaimanapun, Chen Ping membeberkan kekurangannya di depan umum, yang membuatnya terlihat jelek. Ini akan menurunkan prestisnya di mata semua orang. Miao Lao, aku, Chen Ping ingin membujuknya, tetapi Tuan Miao berbalik dan pergi. Miao melambaikan tangannya dan memegang belati hitam murni di tangannya. Bilahnya menunjuk langsung ke Chen Ping dan berkata, "Nak, tutup mulutmu yang bau. Jika kamu berani mengutuk kakekku, aku akan mengambilnya darimu, kehidupan." Ketika Chen Ping melihat ini, dia tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika bukan karena Tuan Miao cukup baik, Chen Ping tidak akan mau ikut campur dalam urusan orang lain. Sekarang Tuan Miao jelas tidak ingin memperlihatkan lukanya. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi. Namun kini kapal terbang tersebut dikelilingi oleh kawanan burung 5 warna, dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Jika tidak ada cara untuk melenyapkan atau mengalihkan burung 5 warna tersebut, maka mereka akan selalu terjebak di sini. Semuanya, burung 5 warna selalu berada di luar pesawat. Kita tidak bisa bergerak maju. Saya ingin tahu apakah Anda punya ide. Tidak apa-apa jika memancing burung 5 warna ini pergi. Cai Hongwei bertanya dengan keras kepada semua orang. Sekarang bahkan Tuan Miao tidak dapat menangani burung-burung ini ketika dia keluar. Sekarang kami hanya dapat mengumpulkan pendapat semua orang untuk melihat apakah ada cara lain yang baik. Saya akan mencoba. Saat ini, Chen Ping berkata, "Apakah kamu pergi?" Cai Hongwei sedikit terkejut. "Dengan kekuatanmu? Bukankah itu berarti kamu akan mati jika keluar?" Kamu tahu, bahkan Tuan Miao tidak dapat menahan serangan kawanan burung ini. Aku punya caraku sendiri. Meski aku tidak bisa menghancurkan semua burung berwarna-warni ini, aku bisa memancing mereka pergi. Kata Chen Ping, "Wah, kamu hanyalah seorang biksu Fusion Realm. Bisakah kamu memancing sekawanan burung 5 warna? Apakah ini lelucon?" Si Kong Zhen tidak percaya Chen Ping memiliki kemampuan seperti itu. "Bagaimana kalau kamu keluar dan mencoba?" Chen Ping memandang si Kong Zhen dan bertanya. Mendengar ini, si Kong Zhen segera menggelengkan kepalanya. "Saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak memiliki berlian. Saya tidak ingin melakukan pekerjaan porselen. Saya sendiri yang mengetahuinya." Chen Ping melirik si Kong Zhen dan mengabaikannya. Orang ini terlihat sopan, tapi dia pengecut. "Ji Yun, aku akan memancing burung 5 warna itu pergi sebentar lagi, dan kamu akan segera mengendalikan pesawat itu untuk terbang menjauh dari sini." Chen Ping berkata pada Ji Yun, "Tuan Chen, apa yang harus Anda lakukan?" Ji Yun bertanya, "Aku punya cara untuk mengejar ketinggalan. Jangan khawatir." Chen Ping menepuk bahu Ji Yun, lalu melirik ke arah Huo Feng, lalu melompat keluar. Setelah Chen Ping melompat keluar dari pesawat, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dengan berkah elemen logam, lapisan sisik emas di tubuh Chen Ping menjadi lebih mempesona. Melihat baju besi skala emas Chen Ping,
Semua orang tercengang. Harta karun apa ini? Seharusnya itu adalah pelindung harta karun atau semacamnya. Itu luar biasa, bukankah ini benda kuno? Anak ini terlihat muda, bagaimana dia bisa memiliki harta karun sebesar itu? Semua orang sangat bingung dan tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa memiliki harta karun seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tepat ketika tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, ribuan burung berwarna-warni berkerumun, dan massa hitam mengelilingi Chen Ping. Segera, sosok Chen Ping menghilang dan langsung ditutupi oleh kawanan burung. Melihat adegan ini, Ji Yun dan Huo Feng sangat gugup. Tapi Chen Ping sangat tenang saat ini. Tubuhnya terus memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian dia dengan cepat terbang menuju pesawat itu. Karena perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, burung 5 warna yang mematuk Chen Ping tidak dapat membahayakan Chen Ping. Segera, burung berwarna-warni itu tertarik oleh Chen Ping, dan Ji Yun mengendalikan pesawat itu untuk terbang dengan cepat. Setelah menyaksikan pesawat meninggalkan area ini, mata Chen Ping berkobar, dan kemudian tubuhnya mulai terbakar. Api yang berkobar menyala dan guntur serta kilat menyambar. Burung 5 warna yang dekat dengan Chen Ping semuanya terbunuh oleh api atau petir. Alasan mengapa Chen Ping berani keluar dari pesawat adalah karena setelah mengamati, ia menemukan bahwa senjata tajam burung 5 warna ini adalah cakar dan paruhnya, dan Chen Ping sendiri memiliki tubuh fisik yang kuat, ditambah dengan berkah dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan asal-usul elemen logam, jadi dia berpikir bahwa serangan burung 5 warna tidak akan menyakitinya sama sekali. Benar saja, burung-burung berwarna-warni itu mengelilingi Chen Ping, tetapi mereka tidak dapat melukai Chen Ping, malah mereka dibombardir oleh api, guntur, dan kilat di Chen Ping, menyebabkan banyak korban jiwa. Akhirnya, Chen Ping keluar dari pengepungan burung berwarna-warni dan menuju pesawat itu. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari pesawat, dan kemudian berubah menjadi burung phoenix besar, melambaikan sayapnya. Ini adalah burung phoenix api yang datang untuk menjemput Chen Ping. Jika Chen Ping mengejar pesawat di udara, itu akan membutuhkan banyak energi. Fire Phoenix berbeda, selama dia kembali ke wujud aslinya, dia bisa langsung terbang di udara.